Bapak dan Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, kami berdua, jadi saya Isti Rahayu dan juga rekan saya, Pak Ari Santoso. Kami dari program studi akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Terima kasih kepada pihak Munsun yang telah mengundang kami untuk bicara pada hari ini. Dan perlu kami sampaikan terlebih dahulu, Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa kami di sini bukan expert di bidang Munsun ya, yang expertnya itu Pak Abdi. Jadi kami nanti hanya sekedar sharing saja bagaimana kami menggunakan, bagaimana kami memanfaatkan Munsun SIM ini di program studi kami, di program studi akuntansi di Universitas Islam Indonesia. Jadi nanti kalau pertanyaan-pertanyaan yang sulit ke Pak Abdi ya, Pak Abdi ya, gitu ya. Nah, kemudian untuk ini kami akan untuk memudahkan, maka kami akan menggunakan satu outline. Silakan next Pak Ari. Jadi kami akan cerita dulu bagaimana kami kemudian memutuskan untuk menggunakan Munsun SIM di program studi akuntansi Universitas Islam Indonesia. Kemudian bagaimana kami memanfaatkan Munsun SIM, kemudian karena Pak Andri di situ memberikan posternya itu ada gambar salah satu tim kami yang kebetulan alhamdulillah pada tahun ini berhasil untuk menjuarai kompetisi Munsun SIM di internasional yang kemarin diselenggarakan di Melbourne. Nah, maka kami juga akan sedikit sharing bagaimana kami membangun tim dan juga pengalaman dari tim yang ikut kompetisi ini. Nah, next Pak Ari. Nah, kalau kami bicara tentang Munsun SIM, sebenarnya Munsun SIM ini sudah kami kenal sejak mungkin awal ketika Munsun SIM mulai diperkenalkan di Indonesia ya, mungkin sekitar tahun 2015-an kami kenal, dan kami juga mengikuti beberapa kompetisi yang pada saat itu diselenggarakan. Namun kemudian kami sempat vakum untuk beberapa tahun, kami berbenah. Dan kemudian kami aktif kembali untuk menggunakan Munsun SIM ini tahun 2019. Jadi pada saat itu Pak Abdi dan juga Pak Didi berkunjung ke tempat kami di program studi akuntansi UI di Yogyakarta. Nah, kemudian kami diberikan training. Nah, kami memang excited ya, artinya ternyata Munsun SIM itu sudah berkembang demikian pesat ya. Nah, dari situ kemudian kami memutuskan untuk bergabung dengan Munsun SIM. Nah, sejak tahun 2019, jadi sekitar 2 tahun ini kami menggunakan Munsun SIM, dan kami berupaya untuk memaksimalkan penggunaan ini, meskipun seperti tadi saya sampaikan bahwa kami baru belajar, belajar bagaimana menggunakan dengan baik, bagaimana memanfaatkan semaksimal mungkin. Nah, next Pak Ari. Nah, jadi kalau kami bicara tentang Munsun SIM, sebenarnya di UII atau di program studi akuntansi UII, ini kami awali dari program studi kami ini memang kebetulan mendeklar bahwa berbasis teknologi, dan ERP ini menjadi salah satu keunggulan yang ada di dalam kurikulum kami. Kami sudah mengajarkan sejak tahun 2006 dengan menggunakan ERP SAP. Kami berupaya untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa bagaimana sistem ERP ini dipergunakan di perusahaan, bagaimana perusahaan itu dengan menggunakan sistem yang menggunakan database yang sama, database-nya satu, dipergunakan untuk seluruh bagian atau seluruh departemen yang ada di dalam perusahaan. Jadi kalau semula perusahaan itu mungkin masing-masing menggunakan ERP ini, database-nya sama. Nah, otomatis ketika kemudian database-nya sama, maka tentu akan ada integrasi antar proses bisnis yang terjadi di dalam perusahaan
Nah, kami memberikan pembelajaran itu baik nanti akan sebagai end user maupun juga sebagai key user. Next, Pak Ari. Nah, dari proses pengalaman belajar ini, kami merasa bahwa kami perlu meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa. Jadi yang pertama, kami merasa perlu untuk melengkapi pemahaman mahasiswa tentang bisnis proses. Jadi kami program studi akuntansi, tentu yang namanya bisnis proses juga diajarkan, tetapi karena itu lebih ke manajemen, tentu kami tidak sangat fokus di situ. Nah, kami perlu alat bagaimana kami bisa lebih memahamkan bisnis proses ini kepada mahasiswa dengan cara yang menarik bagi mereka. Ya. Kemudian kami juga merasa perlu meningkatkan kompetensi dengan cara memberikan gambaran bagaimana ilmu yang mereka peroleh itu dipergunakan. Jadi mohon maaf saya mencontohkan karena kami di akuntansi, misalkan saja ketika belajar tentang akuntansi keuangan, mereka akan belajar apa itu sales revenue, kemudian mereka juga tentu akan belajar apa itu cost of goods sold, tetapi bagaimana konsekuensinya ketika kemudian sales revenue-nya naik, cost of goods sold-nya misalnya berubah juga, kemudian operating expense-nya berubah, apa dampaknya terhadap perusahaan. Nah, yang seperti ini dengan cara sebagaimana biasa, kalau misalnya misalkan sales revenue-nya naik 10%, apa yang terjadi? Kemudian anak-anak kan menghital begitu ya. Tetapi kami merasa bahwa kami perlu lebih dari itu. Nah, demikian juga seperti tadi Pak Abdi menjelaskan bahwa di dalam Munsun SIM ini ada misalnya key performance indicator. Jadi tentu itu juga dipelajari di tempat kami di kelas, jadi membicarakan tentang bagaimana menilai kinerja perusahaan dengan menggunakan key performance indicator. Ini ada indikatornya untuk mencapai targetnya. Nah, kami perlu memberikan gambaran sebenarnya di dalam prakteknya itu key performance indicator itu seperti apa sih penggunaannya. Nah, itu yang kami rasakan seperti itu. Jadi ingin memberikan gambaran lebih real sebenarnya penggunaan ilmu yang mereka peroleh itu seperti apa. Nah, yang berikutnya kami juga merasa bahwa kami perlu membangun soft skill para mahasiswa karena kami sadar bahwa ketika nanti mereka lulus, tentu yang akan mempengaruhi kesuksesan itu tidak hanya hard skill terkait dengan kompetensi teknis yang mereka miliki, tetapi juga soft skill itu sangat diperlukan. Bagaimana mereka mampu untuk berkomunikasi, bagaimana mereka mampu untuk belajar menjadi leader, bagaimana mereka mampu untuk membangun teamwork, maka yang seperti itu tentu juga perlu disiapkan. Next, Pak Ari. Nah, karenanya untuk sebagai upaya untuk mencapai kompetensi ini, kemudian kami merasa perlu untuk ada alat pembelajaran yang interaktif, yang menarik, yang sesuai untuk generasi milenial. Jadi seperti kita ketahui, tentu mahasiswa zaman sekarang ini sangat beda dengan saya ketika dulu menjadi mahasiswa. Mahasiswa yang sekarang ini kan lahir sudah dalam kondisi teknologi yang sudah berkembang demikian, kemudian mereka juga mainannya sudah berbeda dengan mainan saya dulu ketika mahasiswa. Dari sejak kecil mereka mungkin sudah mengenal apa itu game. Nah, bahkan ketika main game ini mereka kan sampai betah untuk bermain berjam-jam ya, yang itu tentu juga karena mereka merasakan sendiri, maka apa yang mereka alami itu akan masuk di dalam diri mereka. Nah, karenanya ketika kemudian Munsun SIM ini memberitahukan ke kami bahwa mereka memiliki Munsun SIM, game simulasi game dalam bisnis, yang itu bisa digunakan untuk proses pembelajaran, kami tertarik untuk menggunakan itu karena menurut kami ketika para mahasiswa ini mereka menjalankan, jadi Munsun SIM seperti yang tadi disampaikan Pak Abdi adalah satu
platform simulasi bisnis, game ya, simulasi bisnis. Jadi bagaimana kita akan menjalankan satu perusahaan dengan menggunakan teknologi ya, dengan menggunakan simulasi. Jadi Munsun Sim ini memang sudah dirancang seperti kita real ada di dalam prakteknya memang seperti itu. Nah, para mahasiswa ini dengan menggunakan Munsun Sim mereka akan dikelompokkan karena tadi seperti Pak Abdi sampaikan Munsun Sim ini ada banyak modul, 13 modul yang tadi disampaikan oleh Pak Abdi, sehingga ketika kami menggunakan Munsun Sim ini, maka mahasiswa juga akan kami kelompokkan, jadi maksimal 5 orang yang bisa bermain akan kami kelompokkan dan kami berikan kebebasan kepada mereka. Bagaimana mereka akan membagi diri mereka sendiri, siapa yang akan dalam posisi sebagai bagian procurement, siapa yang bagian pemasaran, maka mereka akan menentukan mereka sendiri. Nah, dari sini, dari mereka kemudian bermain Munsun Sim, mereka akan memperoleh pengalaman. Jadi seperti tadi sudah disampaikan Pak Abdi juga bahwa ada banyak konsep sebenarnya yang kemudian bisa dipahami oleh mereka yang mungkin sebelumnya sudah dapat di dalam kelas, tapi mereka masih belum tahu seperti apa real penggunaannya di dalam praktek, atau kadang-kadang para mahasiswa ini kan ketika mereka di kelas mendengarkan gitu kan tidak sangat masuk di dalam dirinya. Nah, dengan menggunakan Munsun Sim ini memang kemudian istilah-istilah bisnis bagaimana penggunaannya itu menjadi lebih mudah untuk dipahami oleh para mahasiswa, seperti misalnya tadi ada modulnya ada procurement, tentu kemudian ketika mereka mengoperasionalkan modul ini, mereka akan tahu bahwa ketika dia pada saat proses production misalnya, maka apa yang harus mereka lakukan? Misalnya mereka harus bertanggung jawab terkait dengan ketersediaan produk atau inventorinya dan sebagainya. Ketika kemudian mereka memiliki pengalaman, maka tentu mereka akan lebih masuk, dan andaikan mereka ini melakukan kesalahan, mereka akan belajar sendiri. Karena seperti kita tahu, andaikan kita saja melakukan kesalahan, tentu kita nggak akan mau untuk mengulang kesalahan yang sama ya. Jadi dengan Munsun Sim ini mereka akan menjalankan bisnisnya. Mereka menetapkan strateginya, mereka menjalankan, mereka bekerja sama dengan satu tim mereka, sehingga kalau misalkan kemudian ada satu kesalahan, ya tentu mereka akan berupaya untuk mencari bagaimana solusi yang sebaiknya mereka lakukan. Jadi mereka akan belajar sendiri dari situ. Nah, itu mengapa kemudian kami merasa tertarik untuk menggunakan pembelajaran dengan berbasis pengalaman ini. Jadi mereka melakukan sendiri seakan-akan mereka menjalankan satu perusahaan. Nah, di program studi akuntansi UI, next Pak Ari, kami menggunakan Munsun Sim ini untuk di beberapa mata kuliah. Jadi memang model yang kami lakukan adalah kami memainkan Munsun Sim, kemudian kami menganalisis atau kami di kelas itu menjelaskan dulu teorinya, kemudian memainkan Munsun Sim untuk bisa mendapatkan gambaran dari teori yang dijelaskan, dan kemudian melakukan analisis seperti tadi disampaikan Pak Abdi. Ada data yang bisa dieksplor ya, ada data yang bisa dipelajari dari apa proses yang kami lakukan atau ya proses yang dilakukan oleh para mahasiswa. Jadi Munsun Sim di program studi akuntansi itu dipakai di awal mata kuliah ERP, jadi untuk memberikan gambaran
seperti apa ERP itu digunakan di dalam prakteknya. Ya. Nah, kemudian juga disisipkan di beberapa mata kuliah di sistem informasi akuntansi, misalnya untuk menjelaskan siklus bisnis. Jadi ketika misalnya menjelaskan tentang siklus pengadaan, maka dimainkanlah Mutsun SIM yang modulnya procurement gitu, sehingga mahasiswa akan menjadi lebih paham. Demikian juga ketika di akuntansi keuangan misalnya, maka ketika bermain dan kemudian dari proses bermain ini kan tentu kalau di akuntansi istilahnya ketika dia kemudian membeli, kemudian ketika dia menjual ada transaksi ya. Nah, ketika transaksi ini kemudian kan dicatat ya, dibuat jurnalnya sampai kemudian membuat laporan keuangan. Nah, dari proses ini nanti mungkin Pak Abdi mau menyampaikan bahwa jurnalnya sudah terbuat secara otomatis ya Pak Abdi, sebagaimana ERP yang sesungguhnya, bahwa kalau perusahaan itu mengimplementasikan tidak hanya satu modul, misalnya mengimplementasikan modul SD dan juga modul finance, maka otomatis saat melakukan proses di modul SD, otomatis jurnal itu akan terbuat secara otomatis. Nah, ini juga sama ada laporan keuangan yang nanti akan bisa dihasilkan. Nah, dari situ kemudian mahasiswa ini akan mendapatkan gambaran. Oh, ini ternyata laporan keuangannya seperti ini, dan kalau misalkan strateginya itu seperti ini, lalu efeknya seperti apa untuk selanjutnya di laporan keuangan atau di kinerja yang kemudian dihasilkan oleh perusahaan. Nah, di samping kami memasukkan di dalam beberapa mata kuliah, kami juga memanfaatkan Mutsun SIM ini untuk melakukan kompetisi mahasiswa. Jadi kami merasa bahwa bagaimanapun mahasiswa ini harus punya wadah untuk mewadahi jiwa kompetisi mereka. Nah, dan salah satunya adalah yang kami lakukan melalui Mutsun SIM ini. Jadi mereka akan berkompetisi menjalankan bisnis satu perusahaan dengan menggunakan Mutsun SIM. Yang sudah kami lakukan, kami ada kompetisi internal yang memang ini kami tujukan untuk mempersiapkan tim kami mengikuti kompetisi Mutsun yang secara rutin diselenggarakan oleh Mutsun. Jadi kompetisi Mutsun SIM setiap tahun Mutsun ini menyelenggarakan kompetisi, baik kompetisi di tingkat nasional Indonesia maupun kompetisi di internasional. Nah, ini juga salah satu hal yang membuat mahasiswa juga termotivasi untuk ikut kompetisi, itu antara lain juga itu, karena beberapa kali dilakukan kompetisinya dilakukan di luar negeri ya. Jadi tahun lalu kami mengirimkan juga wakil kami untuk mengikuti kompetisi dan mewakili Indonesia di Hong Kong. Kemudian yang tahun ini di Melbourne, meskipun kemudian karena pandemi dilakukan secara online. Nah, hal ini tentu juga salah satu yang membuat mahasiswa kami itu menjadi tertarik untuk melakukan itu. Nah, atau untuk mengikuti. Dan ini ketika kami menyelenggarakan kompetisi internal untuk menentukan tim yang akan mewakili, karena kami memang tidak bisa menunjuk, misalnya membentuk tim, mengambil saja dari 5 mahasiswa, itu kami tidak bisa, karena animo dari para mahasiswa kami ini lumayan besar. Jadi dari pengalaman kami sudah menyelenggarakan tahun 2019 dan tahun 2020 itu hampir 150-an mahasiswa, karena kami memang batasi jumlah timnya, karena
biar tidak terlalu lama ya prosesnya, dan itu pun dengan jumlah peserta segitu kami tetap saja harus menyelenggarakan ada babak penyisian, kemudian ada babak finalnya, dan ini mahasiswa ternyata sangat antusias, dan kami juga menyampaikan ke para mahasiswa bahwa tujuan utama dari menggunakan Munsun Sim ini memang bukan semata-mata untuk menang kompetisi ya, karena menang itu menurut kami adalah bonus, tetapi mereka bisa mengasah skill, hard skill maupun soft skill yang itu akan menjadi lebih tajam lagi gitu. Nah, kami juga sudah menggunakan Munsun Sim ini untuk menyelenggarakan kompetisi antar siswa SMA. Jadi setiap tahun di kami ada kompetisi untuk siswa SMA, dan sejak tahun 2019 salah satu yang kami selenggarakan adalah membuka kompetisi bisnis untuk para siswa SMA, dan mereka ternyata juga memang ya antusias untuk mengikuti itu. Nah, dan kami merasa bahwa Munsun Sim ini juga memungkinkan sebenarnya untuk melakukan pengabdian pada masyarakat ya. Mungkin kita bawa ke satu masyarakat, ke Karang Taruna atau apa, kemudian mereka akan belajar bagaimana menjalankan bisnis, maka dimungkinkan untuk seperti itu. Kami pernah mencoba, kami diundang ke salah satu sekolah, kemudian kami datang ke sana, dan kami memberikan pelatihannya tidak lama ya, karena meskipun banyak departemen atau banyak modul yang disediakan di Munsun Sim yang tadi ada 13, tapi sebenarnya kita bisa mengatur mana yang mau kita mainkan dulu sesuai dengan kepentingan. Jadi bisa kita atur. Nah, kami juga sudah memanfaatkan untuk bekerja sama dengan universitas di luar negeri. Jadi ketika kami ada program untuk kerjasama, maka salah satu yang kami lakukan adalah kami mengajak mereka untuk bermain menjalankan satu bisnis dengan menggunakan Munsun Sim ini. Nah, next mari. Ketika kami sudah menggunakan Munsun Sim, kira-kira apa manfaat yang bisa kami dapatkan dari penggunaan Munsun Sim ini? Jadi seperti yang tadi sudah saya singgung bahwa memang mahasiswa saya lihat menjadi lebih mudah untuk memahami konsep bisnis. Mungkin mereka selama ini juga tahu lah yang namanya rasio keuangan, ROA itu apa, tetapi kemudian apa konsekuensinya di dalam perusahaan ketika kemudian bisnisnya itu dijalankan dan strateginya berubah, maka itu akan menjadi lebih mudah untuk dipahami. Dan juga tentu seperti tadi saya sampaikan, ini juga memberikan manfaat untuk membangun soft skill, dan juga tentu ini akan yang lain juga mendorong mahasiswa memiliki semangat untuk berkompetisi. Dan satu hal yang kami senang bahwa ketika kami menggunakan Munsun Sim ini, meskipun kemudian di masa pandemi seperti ini, ternyata tidak ada masalah. Jadi tahun lalu ketika kami menyelenggarakan kompetisi internal, ternyata di awal kami sempat memberikan pelatihan satu kali dengan menggunakan tatap muka, tapi sesudah itu kami semuanya harus daring, mahasiswanya pulang ke rumah masing-masing. Ternyata Munsun Sim ini tetap masih bisa kita jalankan dengan posisi mahasiswa berada di rumah masing-masing. Mereka bisa tidak bukan satu hal yang sangat sulit ya di tempat kita, sehingga ini akan bisa dijalankan. Nah, selanjutnya Pak Ari akan menjelaskan tentang bagaimana kami memanfaatkan salah satu certified trainer yang kami miliki. Beliau ini adalah coach dari salah satu tim kami yang kemarin mengikuti kompetisi nasional. Jadi beliau sudah punya pengalaman yang bagaimana memegang
mahasiswa. Nah, kami akan sharing sedikit kita bersama-sama ya memainkan ini, kita maju bersama-sama. Nah, saya persilahkan Pak Ari untuk melanjutkan. Ya, terima kasih Bu Isti untuk kesempatannya. Sebelumnya Pak Andre, saya punya waktu berapa menit ya Pak? Kita masih ada 10 menit terakhir Pak Ari. Setelah itu kita Q&A. Oke, 10 menit ya Pak ya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Isti tentang pemanfaatan Munsun SIM ya di tempat kita. Nah, tapi kalau Bu Isti sudah menjelaskan secara ini ya, tentang Munsun SIM di Munsun SIM di IWI. Nah, tapi kalau saya lebih spesifik ke ini ya, di ini kompetisinya ya. Jadi kalau buat mahasiswa ini kalau kompetisi udah kayak motivasi mereka ya. Itu udah kayak udah champion gitu lah kalau buat mereka, karena apalagi kalau misalnya mereka ke internasional ya. Nah, terus jadi kali ini saya akan kita ini membangun tim di UII ya Bapak Ibu. Nah, terus kalau tadi Bu Isti sudah menjelaskan beberapa hal ya, bagaimana kami menggunakan di beberapa mata kuliah ya. Nah, ini di saya ini ada beberapa foto ya mengenai suasana bagaimana kita menggunakan SIM ya. Ini ada beberapa mahasiswa yang banyak, ada yang pakai laptop, tapi juga ada yang memakai HP ya. Karena ini kalau yang pakai HP ini kayak udah kebiasaan pakai main game ya. Karena memang ketika kita sepertinya kita seperti memainkan sebuah game online ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini memang membuat suasana yang sangat sekali buat mahasiswa kita. Nah, cara kedua yang kami lakukan yaitu adalah kompetisi. Ini sebenarnya kalau kompetisi sudah banyak dilakukan di banyak universitas seperti UNJ, Ubaya, terus kemudian ada UGM juga selama setahun terakhir kami mengamati mereka juga menggunakan kompetisi seperti ini, dan kemudian kami mencoba untuk menerapkan strategi tersebut untuk menjaring mahasiswa kami, Bapak Ibu sekalian. Selama tahun 2020 ya, ini 2019 sampai dengan 2020 kita telah melaksanakan banyak kali kompetisi. Itu ada 5 kompetisi yang sudah kita jalankan. Nah, tapi pada tahun 2020 kami melaksanakan 3 macam kompetisi, yaitu adalah internal kompetisi, terus kemudian dan juga yang ketiga ini yang Global Engagement Grant, Bapak Ibu sekalian. Kalau ini fungsinya adalah sebagai seleksi internal untuk mahasiswa supaya mereka bisa mengikuti kompetisi nasional. Nah, di sini kita menjaring tim-tim untuk mana sih, kita juga memetakan mana tim yang kira-kira potensial untuk dipersiapkan pada tahun ini dan tahun yang akan datang. Ketika kami sudah mendapatkan tim yang dapat mewakili kampus kami, nah yang lainnya juga bisa kami persiapkan untuk di masa yang akan datang. Karena memang kalau dalam kompetisi ini yang namanya regenerasi itu sangat penting sekali. Dan kemudian di sini yang kedua kita ada independence leads ya di sini. Kalau Bapak Ibu lihat ini independence leads ini bukan sebagai seleksi kayak kita seperti yang tadi disampaikan Bu Isi tadi, ini adalah sebagai wadah untuk menyalurkan minat bakat mahasiswa di bidang Munsun SIM seperti ini. Jadi dari kompetisi yang sebelumnya mereka sudah belajar, mereka sudah menerapkan strategi, atau mungkin mereka sudah membuat sebuah strategi baru. Nah, di
di league ini mereka beri kesempatan untuk menerapkan strategi yang telah mereka ini bangun ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini cukup efektif sekali untuk sebagai regenerasi, mempersiapkan mereka di kompetisi tahun setelahnya. Nah, untuk yang ketiga ini yaitu adalah Global Engagement Grant. Ini mungkin agak berbeda dengan dua kompetisi lainnya. Kita di sini ini kita langsungkan karena ada kerjasama dengan kampus di luar negeri. Kebetulan dari kemarin di akhir kemarin kita mengundang beberapa kampus dari Malaysia, di mana beberapa mahasiswanya kami ajak terus bermain. Bahkan dalam satu tim itu ada yang gabungan dari mahasiswa kami dan juga mahasiswa dari Malaysia juga. Nah, itu sangat menarik sekali. Jadi kompetisi ini selain bisa memperkuat tim, terus juga bisa untuk menarik minat mahasiswa supaya mereka lebih tertarik dengan musim ini, Bang. Oke. Next. Nah, terus kalau berbicara tentang komposisi tim ya, sebenarnya kalau dalam 2 tahun terakhir dari tahun 2019 sampai dengan 2020, kita menggunakan selain kami sebagai tuan rumah ya, yaitu prodi akuntansi, kita juga menggandeng beberapa prodi di kampus kami, yaitu ada prodi manajemen dan juga ada prodi teknik industri. Karena manajemen memang tetangga dekat kita yang tidak jauh beda sebenarnya, dan modul-modul yang ada di modul SIM 13 modul itu juga dapat relate dengan manajemen. Dan kemudian juga ada teknik industri ya. Ini kalau dari kami kampusnya agak jauh karena memang kami kampusnya terpisah, tapi teknik industri ini kami gandeng juga karena memang dalam kurikulum dari teknik industri ada beberapa materi yang berhubungan dengan unsur SIM. Salah satu contohnya adalah supply chain management, di mana di situ mereka juga mempelajari supply chain management dan mereka bisa mempraktekkan materi-materi yang telah diajarkan di kuliah mereka pada modul SIM ini, Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian di masa yang kita tidak dan akan menggandeng prodi lain, prodi ekonomi pembangunan atau juga prodi psikologi. Karena dari 13 modul yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Abdi ya, ada modul HR atau human resources. Jujur itu memang bukan ilmunya akuntansi ya Bapak Ibu. Manajemen mungkin ada manajemen SDM, tapi lebih relate lagi kalau misalnya ada mahasiswa psikologi yang bergabung di tim ini, Bapak Ibu sekalian. Dan bahkan waktu awal saya menjadi coach di Munchen ini pada saat HR, saya sampai tanya-tanya ke teman saya yang bagaimana nih cara membaca yang namanya Ocean Factor, bagaimana caranya untuk manajemen SDM, dan bahkan dari mahasiswa kami pun juga tidak kalah inisiatif. Mereka nanya ke saudara mereka yang bekerja sebagai sebagai HR di perusahaan mereka, dan akhirnya mereka mendapatkan ilmu-ilmu baru yang cukup bermanfaat dalam permainan. Nah, karena dalam tim ini kita ada 5 pemain, ada 5 mahasiswa. Jadi kita ada, kalau misalnya satu tim itu berbagai macam prodi, maka di sini ada minimal 2 anggota yang bukan prodi akuntansi, tapi sisanya merupakan manajemen, teknik industri, atau mungkin bahkan media ataupun psikologi. Nah, ini untuk komposisi timnya yang telah kami terapkan selama 2 tahun ini, dan tidak betul kemungkinan kami akan mengundang atau menggandeng prodi-prodi lain untuk bergabung dalam tim dari UI ini. Nah, oke, selanjutnya, sekarang saya akan membahas tentang tadi sudah dibahas sedikit oleh Bu Isti tentang mengenai skill ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kira-kira skill apa saja sih yang bisa dikembangkan ketika kita memainkan modul SIM ini? Nah, yang pertama ini setidaknya kami memetakan ada 5 skill yang bisa sangat berkembang ketika kita menggunakan modul SIM ini. Dari segi teknikal, kerjasama tim, pengambilan keputusan, dan juga komunikasi. Ini merupakan soft skill yang saya kira tidak hanya dibutuhkan di game ini, tetapi juga akan dibutuhkan di masa yang akan datang.
ya seperti yang dibilang dibahas tadi, yang namanya dalam game ini kita sebagai pembelajaran. Kalau kita ikut kompetisi kita menang, katakanlah itu adalah sebuah bonus, karena game yang sesungguhnya adalah di kehidupan nyata, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang terakhir, yang paling bawah, yang itu adalah self motivation. Ini merupakan sebuah skill di mana dibutuhkan oleh mahasiswa yang ingin bergabung dalam sebuah kompetisi. Ya, biarpun kita dalam coach ini juga kami sebagai dosen, sebagai coach itu juga berperan sebagai memotivasi, tapi mereka juga harus memiliki motivasi sendiri. Apakah mereka mau berkembang? Apakah mereka mau melakukan lebih dari orang-orang lain atau tidak? Nah, ini kira-kira skill yang dapat dikembangkan ketika kita menggunakan permainan ini. Nah, kemudian saya membahas tentang coaching ya. Tadi tugas coach ini ada fasilitator, pendamping teknis, dan juga sharing ya. Kita tadi fasilitator karena kita tadi juga yang sebagai admin juga dalam memainkan game ini, di mana kita juga menentukan berapa lama waktunya, modul-modul apa saja yang harus kami persiapkan. Kemudian pendamping teknis. Ya, kita sebagai dosen, kita ibaratnya kita pasti selalu lebih ilmunya lebih tahu daripada mahasiswa kita ya. Jadi kita sebagai tempat bertanya-tanya bagi mereka, Pak, seharusnya ini bagaimana itu seharusnya bagaimana, dan lain-lain. Dan yang ketiga ini mungkin yang non teknis ya, faktor yang non teknis yaitu adalah kita menjadi tempat yang sharing. Ketika kita masuk dalam sebuah kompetisi, ibaratnya kita dalam sebuah permainan sepak bola, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita melihat sebuah permainan sepak bola, kita harus membangun sebuah tim yang solid. Dan bagaimana caranya? Sebelum kita membangun sebuah tim yang solid, pertama yang harus kita lakukan, kita harus membuat suasana yang kondusif terlebih dahulu. Bagaimana caranya kita bisa membuat komunikasi yang baik, bagaimana cara kita berbicara kepada mahasiswa kita, bagaimana mahasiswa kita dorong supaya mereka mau berkomunikasi yang baik dan lancar. Jadi selama dalam menjadi coaching ini, melakukan coaching ini, kita tidak hanya sebagai orang yang saling berbagi informasi, kita tidak hanya saling berbagi ilmu, tapi juga kita saling berbagi emosi. Kita juga saling berbagi perasaan, kita juga saling berbagi emosi dan lain-lain. Ini yang nantinya akan menumbuhkan suasana yang kondusif, yang akan menumbuhkan chemistry antara kita sebagai pelatih dan juga pemain, atau dengan antar pemainnya. Ini yang juga sangat penting lagi, apalagi ketika misalnya kita mempersiapkan mereka dalam sebuah kompetisi. Nah, sekalian. Nah, kemudian sebagai penutup ya, saya mengutip dari seorang pelatih sepak bola yaitu Mas Biasa. Sebagai coach, sebagai pelatih, kita bisa memotivasi mahasiswa kita atau pemain kita. Tetapi attitude lah yang akan menentukan apakah mereka mau berhasil atau tidak. Apakah mereka bisa memotivasi diri mereka sendiri atau tidak. Nah, kami di sini alhamdulillah di tahun 2020 kemarin kami bisa melaju dengan sangat maksimal. Ya, itu salah satu tim kami, tim Inti Sasana Tama. Saya mengenal orang-orang mereka ini. Mereka merupakan mahasiswa-mahasiswa yang sangat baik. Mereka merupakan mahasiswa yang punya komitmen. Mereka yang merupakan mahasiswa yang bisa memotivasi diri mereka sendiri. Dan saya kira mereka telah melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa selama tahun 2020 kemarin. Mereka telah melakukan hal yang sangat luar biasa untuk diri mereka sendiri, untuk warga mereka, untuk alma mater, dan juga untuk Indonesia. Bagaimana juga ketika kita mau dalam internasional, kita juga mewakili nama negara kita. Ya. Dan sebagai penutup, dan ini merupakan mungkin merupakan sebuah kita dalam mengajar, yaitu adalah learning by gaming. Ya, kira-kira itu saja dari kami, Pak Andre. Kami berikan kembali ke terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Rahayu dan juga Bapak Ari Santoso. Sebagai informasi juga, Ibu Isti Rahayu ini adalah Direktur dari ERP Kompetensi Center di Universitas Islam Indonesia, juga lebih ke membahas ke kurikulum penggunaan Monsoon Sim.
Dan juga kalau Pak Aris Santoso adalah seorang coach ya dari tim yang juga tahun lalu Bapak Ibu hingga 8 negara. Jadi intisar sanatama yang sudah disebutkan oleh Bapak Aris Santoso adalah champion, pemenang nomor 1 di International Monsoon Sim Competition.